Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah ibadah kita pada minggu pagi hari ini kita mulai. Sebelum dimulai, marilah kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih karunia. Bapa, dengan kerendahan hati kami pada minggu pagi yang indah ini, kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucapkan segala puji syukur atas kasih setiamu yang sangat luar biasa, yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami di pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Bapa, kami ingin memulai ibadah ini. Bapa, datanglah di tengah-tengah kami, tuntun kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa yang Maha Kudus, banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan. Bapa, ampuni ya Bapa segala dosa-dosa kami yang besar ini. Sebab selama ini kami tidak setia kepadamu, selama ini kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Bapa, ampuni akan dosa-dosa kami yang besar ini. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh atau dalam sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, supaya mereka menjadi sembuh dan sehat seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, Bapa yang di surga, kiranya Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang pada saat ini bisa ibadah kepadamu. Penuhi mereka Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun mereka Bapa, dan Bapa berikanlah kami semua hikmat, supaya kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa yang Maha Kudus. Ibadah ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 5. Tuhan Allah namamu.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengakui pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya sambil berseru di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, sebagai orang-orang yang berdosa, kami datang mengaku kepadamu bahwa kami ini telah dilahirkan di dalam keadaan berdosa, dan oleh sebab itu kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itulah kami berlindung pada rahmat-Mu untuk mencari dan memohon kasih karunia-Mu demi Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang ada di surga, telah memberikan rahmat-Nya kepada kita dan telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal mati untuk kita, serta mengampuni segala dosa kita. Kepada mereka yang percaya dalam nama-Nya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan pernah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita ucapkan bersama-sama, berikanlah semuanya ini pada kami sekalian ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memasuki pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 15 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan yang diambilkan dari Matius 15 ayat 15 sampai yang ke-20. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan bejat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Kemudian kita sambung dengan pembacaan yang kedua yang diambilkan dari Galatia 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil
yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan ini, kita pujikan nyanyian rohani nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam neraka pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 242. Nyanyian rohani nomor 242. Muliakan Allah Bapa.
kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga. Engkau yang layak menerima hormat dan syukur. Dan pada pagi hari ini kami mohon kepada Engkau, kiranya Engkau memberkati setiap kami, sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga kesudahnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan dan puji syukur pada pagi hari ini kita boleh diberkati Tuhan dalam keadaan damai sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari pada hari ini Minggu Trinitas kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Minggu yang lalu kita merenungkan tentang peranan Roh Kudus yang senantiasa mendorong umatnya untuk bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, dan mengalami satu perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam kekristenan kita. Sekarang kita akan merenungkan tentang bagaimana penyertaan Roh Kudus bagi umat Kristen, penyertaan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu fungsi Roh Kudus ialah menyertai setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, Roh Kudus dikirimkan kepada kita, kepada gerejanya, kepada umat Allah atau umat manusia, untuk senantiasa menyertai dan menyertai. Nah, kita belajar dari surat Paulus yang kedua ini kepada jemaat di Korintus, maka tema hari ini adalah Roh Kudus menyertai umatnya. Roh Kudus menyertai umatnya. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari pada saat ini sebagai bukti bahwa kita senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Yang pertama, bagian yang pertama, Roh Kudus memberikan nasihat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan nasihat secara pribadi bagi kita atau bagi kehidupan kita. Kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah
sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersukacita adalah satu ungkapan, satu perasaan yang gembira. Bersukacita adalah satu ungkapan yang penuh ungkapan dengan syukur di dalam kehidupan kita. Sukacita adalah salah satu dari buah roh yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23, di situ jelas. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Roh Kudus memberikan nasihat secara pribadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa bersukacita. Bersukacita tadi sudah saya jelaskan bahwa satu ungkapan perasaan gembira, satu ungkapan penuh ungkapan di dalam kehidupan kita penuh rasa syukur. Yang kedua, ketika kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-11, sehati dan sepikir. Rasul Paulus juga meminta agar jemaat Korintus dapat sehati sepikir, mengesampingkan perbedaan dalam rangka mencapai atau mencari kedamaian. Rasul Paulus menghendaki supaya ada persekutuan, ada satu persatuan yang indah, yang harmonis di antara jemaat, supaya semua jemaat itu dapat hidup dalam damai sejahtera dan penuh dengan kasih. Mengapa demikian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Karena janji Allah akan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Itu bagian yang pertama. Kembali bagian yang pertama, saya ulangi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus itu akan memberikan nasihat secara pribadi dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita senantiasa menunjukkan satu sukacita. Yang kedua, bagaimana kita bisa sehati sepikir di dalam setiap persekutuan. Yang kedua adalah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memelihara persekutuan dan kebersamaan di dalam jemaat. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat kembali ayat yang ke-12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ketika kita lihat di dalam ayat yang ke-12, dalam konteks ini atau dalam konteks persekutuan yang harmonis, jemaat mula-mula didorong untuk saling memberi salam cium kudus. Tradisi ini sebagai bentuk keramahan serta sebuah kehidupan yang harmonis dalam persekutuan gereja yang mula-mula. Ini sebagai bukti, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini sebagai bukti bahwa tidak ada lagi perselisihan di antara mereka, di antara sidang jemaat itu. Orang kudus berarti semua orang yang dilahirkan kembali dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Maka bagian yang kedua ini sebagai cerminan bagi jemaat masa kini, atau terkhusus dan teristimewa kepada jemaat Sion yang diberkati Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan setiap pribadi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memelihara persekutuan dan kebersamaan di dalam jemaat ini. Tuhan memberikan banyak talenta di antara kita. Tuhan memberikan banyak kemampuan di antara kita semua, sidang jemaat Sion. Maka jangan pernah kita saling meninggikan diri, tetapi rendahkan hati di hadapan Allah di dalam pelayanan jemaat ini. Maka di situ percaya dan yakin bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memelihara persekutuan ini penuh dengan
apa yang dikatakan di dalam gereja mula-mula atau jemaat mula-mula di dalam ayat ini adalah yaitu memberi salam cium kudus, satu kehidupan yang harmonis di dalam sebuah persekutuan. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menginjak bagian yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan berkat Tuhan bagi kita. Ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berkat yang kita terima adalah dimulai dengan perkataan apa, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat salam terakhir di dalam Korintus ini. Dimulai dengan kasih karunia Yesus Kristus. Nama itu menyatakan bahwa Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah juru selamat kita. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Melalui Roh Kudus kita boleh mengenal akan keselamatan, akan kasih karunia itu. Kasih Allah adalah sumber penebusan dan keselamatan kita. Ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tentunya hanya melalui Anak-Nya yang tunggal, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Persekutuan Roh Kudus adalah penghiburan dan kekuatan kita di dalam persekutuan ini. Dan Roh Kudus akan menyertai umat-Nya. Dan Roh Kudus akan terus menyertai umat-Nya secara pribadi dalam kehidupan kita. Maka sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan pada pagi hari ini memasuki Minggu Trinitas. Setelah kita minggu yang lalu, saya ulangi lagi, kita mengingat akan sebuah peristiwa pemenuhan janji, yaitu perwujudan mengenai kehadiran Allah Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Di situ Roh Kudus mendorong umat-Nya untuk bertumbuh di dalam rohani. Maka hari ini menjadi sebuah kesimpulan yang luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana Roh Kudus akan senantiasa memberi nasihat secara pribadi, lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus akan memberikan kemampuan di dalam setiap kehidupan kita untuk memelihara persekutuan dan kebersamaan di dalam jemaat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana Roh Kudus akan memberikan berkat bagi kita, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan bersama-sama, kiranya menggugah setiap hidup kita, kiranya menguatkan iman kita, kiranya hanya Roh Kudus saja sehingga kita boleh bersama-sama hanya Roh Kudus saja kita bisa bersama-sama untuk tumbuh di dalam iman melalui Roh Kudus itu. Biarlah kita senantiasa bersama-sama bertumbuh dan kita senantiasa terus mengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Roh Kudus menyertai umat-Nya dan Roh Kudus akan menyertai setiap kehidupan kita, jemaat Sion yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa kembali. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga, di mana Engkau telah berfirman pada hari ini mengingatkan akan peran Roh Kudus yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar
Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, sidang jemaat Sion dimanapun berada. Berkati Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu pula setiap kebenaran-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya. Amin.
yang terkasih dan jemaat Zion dimanapun berada, tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Tundukkanlah kepala saudara, arahkan hati saudara. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.